Hai Studymates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar barisan bilangan pada pengenalan aritmatika untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai Studymates, perkenalkan aku Nurul Anindya Anastasia dari program Studi Perencanaan Badan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2023. Nah, sekarang aku merupakan seorang mahasiswa aktif semester 4. Nah, berbicara tentang pengalaman ujian SNBT tahun 2023 lalu, aku tuh paling suka sama penalaran umum, apalagi yang menyangkut tentang bilangan-bilangan ini. Nah, makanya hari ini kita belajar mengenai barisan bilangan pada penalaran aritmatika. Oke, yuk kita belajar bareng. Sebelum memasuki materinya, di sini kalian tuh akan memahami bagaimana bentuk-bentuk barisan bilangan, memahami bagaimana rasio antar suku bilangan, dan memahami bagaimana pola atau rumus yang digunakan. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, barisan bilangan merupakan suatu deretan angka yang diatur dengan aturan tertentu, yang dimana aturan ini disebut pola atau rumus dari barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini terbagi menjadi barisan bilangan geometri dan barisan aritmatika. Jadi di sini aku membahas tentang barisan bilangan geometri. Jadi barisan bilangan geometri itu barisan bilangan yang setiap bilangannya itu dikalikan dengan angka sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi ciri-cirinya itu terdapat rasio yang tetap, dia dikalikan terus dengan angka yang sama. Jadi itu adalah barisan bilangan geometri. Bedanya barisan geometri dan barisan aritmatika, jadi barisan geometri dan aritmatika itu sama-sama barisan bilangan ya. Tapi bedanya adalah geometri ini ada rasio. Ini bedanya itu dia angka pengali. Dia memiliki angka pengali. Rasionya itu adalah dikalikan. Bedanya dengan aritmatika adalah selisih antar bilangan. Tapi selisihnya itu akan tetap sama. Itu adalah aritmatika. Geometri, bedanya rasionya yang akan tetap sama. Oke, tanpa berlama-lama, di sini ada rumus nih yang Studymates akan pakai untuk mengetahui jumlah suku ke N atau jumlah N suku pertama. Jadi di sini ada UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, di sini itu keterangannya ada A sama dengan angka pertama, R sama dengan rasio, dan N adalah posisi angka yang dicari. Contoh, di sini ada angka 3, 6, 12, 24, 48, 96, dan 192. Jadi diketahui 3 ini adalah angka pertama ya, atau A. 3 ini adalah angka pertama. 3 ke 6, ya kita cari tahu ya, rasionya adalah U2 per U1. Pokoknya angka yang di sini kita bagi dengan angka di sini. Jadi 6 bagi 3 ya sama dengan 2 ya. Jadi R-nya adalah 2, rasionya 2. Bedanya 2. N yang diketahui yang kita ingin cari adalah suku ke N, U8. Jadi N-nya adalah 8. Nah, kita masukin nih di dalam rumus ini. U8 sama dengan A-nya 3, R-nya adalah 2 dipangkat 8 kurang 1. Jadi 3 dikali 2 pangkat 7 sama dengan 3 dikali 128 sama dengan 384. Jadi, kalau memudahnya adalah sisa 192 ini kita
kali 2. 192 kali 2. Ya, sama dengan 384 ya. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya saja ya. Soal pertama, ada model soal pilihan ganda. Jadi diketahui suatu barisan geometri dengan suku pertama A sama dengan 4 dan rasio R sama dengan 5. Jadi pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Jadi ada 4 pernyataan nih yang tertera. Pernyataan pertama, jumlah 6 suku pertama dari barisan ini adalah 127. Yang pernyataan kedua, suku ke-6 dari barisan ini adalah 256. Pernyataan ketiga, jika rasionya diubah menjadi 3, maka suku ke-6 menjadi 729. Kemudian pernyataan keempat, barisan ini akan memiliki suku ke-6 yang lebih kecil daripada suku pertama jika rasionya diubah menjadi 1/2. Jadi ada 4 pernyataan di mana 4-nya ini yang mana yang bernilai benar. Apakah semua pilihannya benar, atau mungkin hanya 4 saja yang benar, atau mungkin 2 dan 4 saja yang benar, atau 1 dan 3 saja yang benar, atau 1, 2, dan 3 benar. Oke. Jadi di sini ada 4 dengan rasionya 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Dikali 2 lagi sama dengan 16. Dikali 2 lagi sama dengan 32. Dikali 2 lagi sama dengan 64 dan seterusnya. Oke. Studi maths bisa kerjain dulu. Lalu kita ke pembahasan. Oke, di sini ada pembahasannya. Kita berikan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Jadi sebenarnya tulisannya tuh gini guys. Studi maths. Maaf yang jelek. Jadi A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 per R. Jadi study maths jangan bingung ya. Ini takutnya study maths kira ini 1 per R pangkat N atau 1 kurang R. Oke, jadi kita langsung buktikan ya pernyataan yang pertama. Diketahui jumlah 6 suku pertama adalah 127. Nah, 127 ini apakah dia benar atau tidak? Kita bisa pakai rumus ini ya. Dan rumus yang tadi, UN itu. Nah, pernyataan pertama S6, jumlah 6 suku pertama sama dengan 4. 4 dikali 1 dikurang R-nya 2 dipangkatkan 6 dibagi 1 kurang R. Sama dengan 4 sama dengan 1 dikurang 64 adalah minus 63 dibagi 1 kurang 2 itu adalah minus 1, berarti hasilnya tetap positif ya. Karena minus dibagi minus adalah positif. Jadi 4 dikali 63 sama dengan 252. Jadi pernyataan 1 salah ya. Bukan 127, tapi 252. Kemudian pernyataan yang kedua, suku ke-6 dari barisan tersebut adalah 256. Kita buktikan dengan pakai rumus yang tadi. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi U6 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 32 sama dengan 128. Dan ternyata pernyataan kedua juga salah. Bukan 256 tapi 128.
Oke, kita langsung pernyataan ketiga. Jika rasionya diubah menjadi 3, maka suku ke-6 menjadi 729. Apakah benar? Mari kita buktikan. Jadi pernyataan ketiga, U6 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 6 kurang 1, sama dengan 4 kali 3 pangkat 5, sama dengan 4 dikali 243, sama dengan 972. Dan ternyata salah lagi, Studymates. Bukan 729 ya, tapi 972. Nah, pernyataan yang keempat nih. Barisan ini akan memiliki suku ke-6 yang lebih kecil dibanding suku pertama jika rasionya diubah menjadi 1/2. Jadi kita coba pakai R sama dengan 1/2. Jadi U6 sama dengan 4 dikali 1/2 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 4 dikali 1/2 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 1/32 sama dengan 4 per 32 atau 1/8. Jadi 1/8 itu kan lebih kecil dari 4. Berarti pernyataan keempat adalah benar. Berarti pilihannya adalah D. Delta. Hanya 4 yang benar. Oke, soal kedua, pilihan 2 kolom. Diketahui suatu barisan memiliki suku pertama A sama dengan 6 dengan rasio R sama dengan 3. Jadi berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan yang pertama, suku keempat dari barisan ini adalah 162. Jika rasio diubah menjadi 2, maka suku ketiga menjadi 24. Barisan ini adalah barisan bertingkat dan bukan geometri. Oke. Pasti ini gampang ya. Apalagi pernyataan yang ketiga. Paling gampang. Gampang banget Studymates. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi, kita langsung buktikan ya pernyataan yang pertama, di mana suku keempat dari barisan tersebut adalah 162. Kita buktikan dengan memakai UN ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi U4 sama dengan 6 dikali 3 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 6 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 27 sama dengan 162. Jadi pernyataannya benar ya. Oke, jika rasio diubah menjadi 2, maka suku ketiga menjadi 24. Apakah benar? Mari kita cek. Jadi U3 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Ternyata pernyataan 2 juga benar. Terakhir, barisan ini adalah barisan bertingkat, bukan geometri. Tentu bukan ya. Salah ya. Karena ini adalah soal geometri. Bukan bertingkat. Di pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, dan pernyataan ketiga salah. Kita lanjut ke soal yang ketiga, model soal isian singkat. Diketahui sebuah barisan geometri memiliki suku pertama A sama dengan 9 dengan rasio sama dengan 3. Jika suku pertama tersebut 9 dan rasionya 3, maka jumlah suku keempat hingga keenamnya adalah, kita pakai S ya, jumlah. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasannya. Nah, diketahui rumus barisan geometri adalah ini ya rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Wah, ternyata di sini nggak pakai S ya. Langsung kita tambahin jumlah. Tapi kita cari tahu dulu U5, U4, dan U6-nya. Kemudian kita tambah. Jumlahkan. Oke. Jadi U4 sama dengan 9 dikali 3 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 9 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 9 kali 27, yaitu 243. U5
9 dikali 3 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 9 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 9 dikali 81 sama dengan 729. Untuk U6, 9 dikali 3 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 9 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 9 dikali 243 sama dengan 200, 2187. Jadi untuk mencari jumlah suku keempat hingga keenam, kita tinggal tambah ya, jumlahkan 243 ditambah 729 ditambah 2187 dengan 3159. Oke, ini untuk model soal isi yang singkat ya, jadi nggak ada pilihan benar salah ataupun pilihannya apakah jawaban kita ini udah benar atau apa. Itu adalah kekurangan isi yang singkat ya, studentmates. Oke. Nah, sini ada Kimente quiz. Jadi untuk mempermudah kalian, di sini ada kata kunci nih. Kalian itu harus mengidentifikasi pola dengan cepat. Jadi kalian identifikasi kira-kira dari barisan ini apakah dia memiliki pola geometri atau pola aritmatika. Karena mereka ini dua hal yang berbeda ya. Geometri itu memiliki rasio yang tetap, sedangkan aritmatika memiliki selisih yang tetap. Jadi kalau dari aku, kalian lihat aja dari 2 atau 3 suku pertama. Bedanya itu berapa? Apakah dia dikali, ataukah dikurang, ditambah, atau dibagi? Nah, yang kedua, gunakan rumus eksplisit untuk mengefisienkan waktu dalam menyelesaikan soal. Jadi kalian berimajinasilah membuat rumus sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, pelajari dan berlatih berbagai soal untuk mengasah penalaran studentmates. Jadi penting banget ya, emang try out atau belajar membaca materi-materi soal tahun lalu itu penting banget. Oke. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Dan Studymates juga bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh, jadi jangan lupa dicek ya Studymates. Kemudian Studymates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi berbentuk uang, Studymates juga bisa men-share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media Studymates. Nah, buruan, ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!